dibuka. Monggo dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar beserta teman-teman Banggar, yang saya hormati Pak Sekda beserta jajarannya. Kalau kita melihat apa yang dimasukkan di dalam KUHP 2027, kita melihatnya APBD dengan angka yang jauh sekali dari keinginan kita, bahwa yang kemarin itu 2026 sudah di angka 2,9, kemudian sekarang ini di angka 2,4. Tentu kita di Banggar ini sama-sama prihatin. Kemudian kita melihatnya sesuai dengan yang dipaparkan oleh Pak Sekda. Kalau kita melihat dengan angka PAD sekarang yang di angka 898, dan sesuai arahan KPK bagaimana kita bisa memanfaatkan aset-aset ini adalah PR bagi kita semua, bahwa PAD ini bisa lebih besar lagi angkanya, karena sudah istilahnya sudah diperintahkan bahwa aset-aset ini harus dioptimalkan untuk bisa menambah PAD kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi dipaparkan juga oleh Pak Sekda bahwa tanggal 10 kemarin 10 Juli kita menerima dokumen KUHP, kemudian tanggal 14 Agustus harus sudah dipedok. Tetapi Pak Sekda, kita belum menerima RKPD yang mana itu menjadi bahan kita juga untuk melihat bagaimana KUA ini bisa segaris dengan RKPD, kan seperti itu. Kalau kita melihat di aturannya, Juli sebenarnya RKPD itu sudah harus diterima. Ini kita melihat aturannya bulan Juni yang harus kita terima, kemudian uangnya bulan Juli, kemudian uang PPAS dopnya Agustus seperti itu. Kemudian dengan arah kebijakan, beberapa arah kebijakan yang ada di dokumen KUHP, kita melihat tidak banyak adanya perubahan. Tidak banyak kebijakan-kebijakan yang disampaikan ini semacam sama dengan dokumen di 2026. Kebijakan-kebijakannya hampir sama, semacam kopas seperti itu. Dengan APBD yang turun drastis, sebenarnya harus lebih ada lagi kebijakan yang kita itu bisa optimis seperti itu. Kemudian ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Pak Sekda. Kita melihat garis pantai kita, karena kita di Komisi 2. Pak Sekda, kita ingin tahu, kalau kita melihat garis pantai kita adalah terpanjang di pesisir Jawa Timur ini, terpanjang garis pantai kita. Apa arah kebijakan kepada masyarakat pesisir ini, karena kita melihatnya bagaimana masyarakat pesisir pantai kita ini masih berada di garis kemiskinan. Kita perlu tahu kebijakan kita di garis pantai itu seperti apa, karena melihat garis pantai kita adalah terpanjang di Jawa Timur. Kemudian ada kebijakan lagi dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan lahan baku sawah, Pak Sekda. Kita melihatnya lahan baku sawah ini sekarang 87% harus masuk di LP2B, dan itu juga ada surat edaran yang terbaru, itu harus disandingkan juga dengan Perda RT/RW. Tetapi doling bagi kita, Pak Sekda, doling bagi kita kalau kita belum memberikan insentif ataupun reward kepada
dalam undang-undang, baik itu undang-undang LPRB ataupun perdanya kita di LP2B. Perda kita di LP2B oke, belum diselesaikan. Tetapi kalau kita melihat LPS itu sudah harus bersinergi dengan LPRB, tentu kita harus sudah menganggarkan untuk bisa memberikan insentif ataupun memberikan reward bagi lahan-lahan yang ini tidak bisa diapa-apakan. Jadi kita perlu itu segera diperlukan ataupun dimasukkan ke dalam perda LPRB untuk insentif lahan-lahan yang itu menjadi lahan sawah dilindungi. Mungkin itu Pak Sekda yang menjadi perhatian kami, karena selama ini kita melihatnya tarik ulur antara pemerintah daerah dengan DPRD terkait insentif yang diberikan untuk petani-petani yang lahan sawahnya tidak bisa digunakan untuk yang lain. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari fraksi Demokrat. Jadi Pak Sam, kita ini hidup ini harus optimis ya. PAD ini naiknya hanya sekian persen berarti kan, nah ya itu kalau ada ya kita prediksinya seperti itu, asumsinya seperti itu. Tetapi yang jelas yang perlu kita garis bawahi ya, kita ini harus optimis gitu ya, dengan program efisiensi yang dilakukan oleh pusat. Bagaimana PAD ini harus meningkat ya. Pak Sam, ketua BPAD, ketua kepala Bapenda, saya pengumuman ya, pokoknya jangan pesimis. Terima kasih Bu Emi. Selanjutnya